Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan pembahasan kitab Nasaih Diniyah lil Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahumullahu ta'ala. Dan kita terakhir membahas tentang masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, beliau menukil dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi." Dan hendaklah ada di antara kalian yang mengajak-ngajak untuk menuju kebaikan. Ya, amar ma'ruf. Dan juga di dalam ayat selanjutnya, wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Dan mengajak-ngajak, memerintahkan untuk melakukan kebaikan, mengajak untuk melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran, dan mereka lah orang-orang yang muflihun, orang yang najah, yang selamat, yang mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Orang yang ngajak untuk kebaikan dan mencegah kemungkaran. Tapi zaman sekarang susah kan? Nahi mungkar zaman sekarang ini susah. Kalau amar ma'ruf masih gampang, nahi mungkar yang susah. Kemudian dikatakan wala yakbalullahu ta'ala al-a'dharil baridah wa ta'allulatil kadhibah allati yata'allal biha abna' zaman fi tarkil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Dan wala yakbalullah, dan Allah tidak menerima udzur-udzur yang tidak masuk akal. Alasan tidak amar ma'ruf nahi munkar yang tidak masuk di akal. Alasan yang dibuat-buat untuk tidak amar ma'ruf nahi munkar. Padahal kita kan sudah membahas sebelumnya, di pertemuan sebelumnya, malam Jumat lagi yang sebelumnya insyaallah, bahwa ada tingkatan-tingkatan dalam nahi mungkar, termasuk amar ma'ruf juga. Yaitu ketika kita punya kekuasaan, maka kita amar ma'ruf nahi mungkar dengan kekuasaan kita, jabatan kita, ketokohan kita, kepala rumah tangga, atau kita punya karyawan, atau kita punya anak buah, atau kita punya santri. Maka dengan ketokohan kita tersebut, dengan kekuasaan itu, kita amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau tidak mampu, maka dengan lisan. Lisan itu dengan nasihat, dengan memberitahu, atau bagaimana caranya, atau ngajak dengan lisan, atau memberitahu yang punya kuasa. Atau kalau tidak mampu sama sekali, maka kata Kanjeng Nabi biqalbi, dengan hati. Tapi Kanjeng Nabi mengatakan wa dzalika adhaful iman. Akan tetapi itu adalah selemah-lemahnya iman. Ya, jadi menurut ulama amar ma'ruf nahi mungkar itu ada 3. Dan hukumnya ada 2. Yang satu dan kedua tadi, amar ma'ruf dengan kekuasaan, biyadihi dengan kekuasaan, diartikan oleh ulama bilisani dengan lisan, itu fardu kifayah. Kalau biqalbih itu fardu ain, setiap orang pasti mampu. Nah, yang parah kalau misalkan galupnya hatinya pun tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika melihat kemaksiatan, hatinya pun tidak menolak kemungkaran itu. Terus gimana? Na'udzubillah min dzalik. Berkata Nabi, kalau misalkan sudah hatinya saja yang menolak, maka itu selemah-lemahnya iman. Logikanya, kalau hatinya tidak nolak gimana? Logikanya. Maka itu dikatakan tidak ada alasan. Ya, tidak ada alasan yang masuk akal, atau tidak ada uzur-uzur yang masuk akal. Wa ta'allulatil kadzibah, dan alasan-alasan yang bohong. Alladzi yata'allal biha abna' zaman, yang dibuat alasan bagi orang-orang ahli zaman ini. Abna' zaman maksudnya pada zaman itu beliau, apalagi zaman sekarang, untuk meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kaqaulihim wa dzalika kaqaulihim, seperti perkataan mereka, alasan-alasannya mereka ini,
innahu la yuqbal minna mahma amaruna wa ma amarna au nahaina. Ada juga dengan alasan mengatakan sesungguhnya kami ini tidak diterima meskipun kami mau ngajak untuk baik atau kami mencegah kemungkaran, kami tidak diterima, tidak direken. Alasannya kami tidak direken. Nah, alasan-alasan yang ada yang sering ya. Soalnya kami tidak dihiraukan. Soalnya kami tidak didengarkan. Alasan seperti itu. Atau au annahu yahsul lana biwasitatil amri wan nahyi adza la nutiquhu, atau ada gangguan-gangguan yang kami tidak mampu mengatasi gangguan itu. Atau misalkan alasan bahwa saya kalau nahi mungkar nanti takut dimarahin orang, takut tidak diundang lagi, atau takut dikatakan keras, takut dikatakan radikal. Padahal amar ma'ruf nahi mungkar itu radikalnya di mana sih? Padahal kan mengajak orang muslim untuk melakukan syariatnya dan mengingatkan orang muslim untuk meninggalkan kemaksiatan, pelanggaran dari Allah. Terus radikalnya di mana? Ya kan? Radikalnya apa? Kerasnya dari mana? Ekstrimnya di mana? Kalau kita misalkan menghukum orang dengan hukum syariat sekalipun, ada orang minum khamr, kita tangkap, kita pukul mereka dengan pukulan 40 kali pukulan. Ini kita tidak punya wewenang untuk itu. Dalam syariat pun dilarang. Karena yang punya wewenang untuk menjatuhkan hukum itu adalah hakim. Dan hakim kemudian memerintahkan seseorang atau petugas untuk melaksanakan hukuman tersebut yang telah diputuskan oleh hakim melalui proses persidangan. Itu kalau hukumnya hukum negara Islam. Yang zaman sekarang tidak ada kayaknya negara Islam ya. Negara dengan sistem Islam yang kafah semuanya tidak ada zaman sekarang. Nah kemudian kalau tidak ada, apakah kita melakukan hukum itu sendiri? Tidak boleh dong. Orang mencuri kita tangkap, kita potong tangannya, tidak boleh. Tidak boleh, kita tidak punya hak. Yang kita boleh adalah kita mencegah kemungkaran. Mencegah kemungkaran dengan posisi dan kondisi kita. Kita punya kekuasaan, kita punya jabatan. Dengan jabatan itu kita nahi mungkar. Dengan kekuasaan itu kita nahi mungkar. Kita punya lisan, maka dengan ketegasan lisan kita, dengan omongan, dengan nasihat, dengan mengajak, dengan merayu, dengan apa saja, atau dengan melaporkan kepada yang punya kuasa. Dan yang punya kuasa otomatis harus tegas, ya kan? Tidak mampu sudah mentok hati sudah, itu mentok sudah. Selain daripada itu, maka itu kalau misalkan ada alasan-alasan, nah orang-orang kalau misalkan dia justru kalau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang sesuai dengan aturan syariat, disalahkan, difitnah, dipojokkan, diintimidasi lah, di apa segala macam, justru mereka naik derajatnya. Asal mereka hak ya, naik derajatnya di sisi Allah. Orang yang benar masih ada yang peduli. Ya, masih ada yang peduli kepada sesama kaum muslimin. Kalau sudah tidak ada yang saling peduli sesama kaum muslimin, Allah nurunkan bala. Ana ingat beberapa waktu yang lalu guru kami mengatakan sebab-sebab musibah-musibah itu adalah karena salah satunya gilatul ihtimam bainal muslimin. Sedikitnya rasa peduli sesama kaum muslim. Tidak ngereken sudah nafsa-nafsi. Kamu mau bersyariat silakan, melanggar syariat silakan, kamu punya hak. Nah, padahal kita sesama muslim itu keluarga. Kalau misalkan kita punya anak, maka anak kita melakukan kesalahan, otomatis kita ngomel. Bukan kita ngomel itu benci sama anak kita kan, tapi kita ngomelnya karena kita sayang sama anak kita. Maka kita ngomel, kamari-mari ngomelnya kadang-kadang. Terus kita ngomel sampai anak kita itu sadar. Bukan karena kita ini benci sama anak kita. Bukan kita zalim sama anak kita. Tapi karena cinta kita sama mereka. Begitu juga sama kaum muslimin. Karena
Allah sudah menjadikan kaum muslimin sesama kaum muslimin sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW adalah sebagai bagian dari keluarga besar. Bagian dari keluarga. Otomatis kalau kita melihat salah satu anggota keluarga kita melakukan kesalahan yang mengakibatkan mereka nantinya akan mendapatkan hukuman dari Allah, mendapatkan kemurkaan dari Allah, bahkan di dunia pun nantinya akan mendapatkan bala musibah, maka kita sebagai keluarga yang sayang dan cinta, otomatis kita harus peduli dengan berusaha untuk bagaimana caranya dia tidak jadi melakukan atau membatalkan kemaksiatannya. Nah, kemudian dikatakan, jadi kalau nggak ada alasan gitu ya, nggak ada alasan yang masuk akal sebetulnya untuk orang menghentikan amar ma'ruf nahi mungkar, karena mentok-mentoknya itu hati. Kalau hati tidak nahi mungkar kan nggak ada alasan sama sekali kan. Berarti orang kalau hatinya mentok dari kekuasaan, dia tidak punya lisan, dia tidak berani ngomong, tulisan juga tidak berani ngomong, tidak berani nulis, maka mentok-mentoknya kan hati toh. Nah, hati pun ternyata dia tidak nahi mungkar, tidak mengecam kemungkaran, tidak membenci kemungkaran karena Allah. Berarti kan tidak ada alasan lagi sudah. Apa alasannya? Kalau hati, apa alasannya? Ya mentok sudah. Kemudian asbah dzalika min tawahhumati man la basirata lahu. Dan juga contoh-contoh yang lain yang seperti itu. Jadi istilahnya banyak alasan. Juga alasan nanti jamaah, kalau Anda keras nanti jamaahnya hilang. Padahal sebetulnya kembali lagi, amar ma'ruf nahi mungkar itu masa keras sih? Kan enggak loh. Kalau jihad fisabilillah harus keras. Harus, namanya jihad ya. Kayak zaman Belanda dulu perjuangan, kita dijajah oleh Belanda, masa nuwun sewu saya tembak ya, masa gitu kan, tidak mungkin ya. Ngapunten lu saya tembak, ngapunten saya bom, kan tidak mungkin kan? Kan tidak mungkin, namanya perang kan tidak mungkin, harus keras, namanya jihad. Nah, kalau amar ma'ruf nahi mungkar harus dengan tegas, ya dengan ketegasan. Kalau dia mau, dia dengan apa yang dia punya. Dia punya jabatannya gunakan. Dia punya ketokohannya gunakan. Tidak mampu, lisannya dia gunakan. Tulisannya, zaman sekarang lisan dan tulisan. Kayak medsos atau apa saja, kalau dia minta nulis, tulisannya. Supaya orang sadar, supaya orang paham, supaya orang ngerti, supaya orang bisa tercegah dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian la ghairata ala dinillah. Orang-orang ini tidak ada atau kurang gairah atau tidak semangat untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Wa innama, katanya Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, wa innama, kata tapi yajuzu sukut inda tahaqquqi wuqu'il adzal katsir. Boleh memang dia diam terhadap kemungkaran, dia diam kalau dia yakin bahwa kalau dia nahi mungkar akan mendapatkan gangguan yang besar, mendapatkan kedzaliman yang besar. Itu boleh dia diam, tapi dengan hatinya dia nahi mungkar tetap, hatinya tetap. Au tayagunu adamul qabul wa ma'a wujud dalika fal amru wan nahi afdal aw aula. Ghaira annahu yuskitul wujub. Atau dia yakin tidak bakal diterima, sudah yakin sudah tidak bakal diterima. Dakwahnya tidak bakal diterima. Amar ma'ruf nahi mungkarnya tidak bakal diterima, maka jatuh kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar dengan biyadihi wa bilisani tadi. Tapi tidak biqalbihi. Tapi wa ma'a wujudi dzalika, dan dengan adanya penolakan dan adanya gangguan dengan yakin kita bakal diganggu tersebut, maka fal amru wan nahi afdhalu wa aula. Afdhalu wa aula. Akan tetapi bersama dengan gangguan-gangguan tersebut, maka amar ma'ruf nahi mungkar tetap merupakan keutamaan dan paling utama, paling afdol. Ya, paling afdol kita tetap lakukan amar ma'ruf nahi mungkar walaupun ada gangguan tersebut. Tapi ghaira annahu yuskitul wujub, tapi kewajibannya jatuh. Maksudnya tidak wajib lagi.
Ya, jadi kewajiban orang amar ma'ruf nahi mungkar, kalau ada halangan-halangan tersebut, maka dia tidak wajib lagi, tapi afdalnya tetap dia amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kewajibannya sudah gugur. Kan fardu kifayah tadi kan? Kecuali yang hatinya tadi. Kalau hatinya tidak mungkin ada alasan untuk meninggalkan atau tidak ada alasan sama sekali. Kalau dalam hati nahi mungkar tidak ada dalam hati, kan tidak ada alasan toh. Kan tidak ada alasan sama sekali. Nah, kemudian wal ajab anna ahadahum idza syutima aw ukhidha min malihi walau syai'an yasiran tadayyak alaihi dunya wa la yumkinu sukut. Nah, ini katanya beliau secara logika saja, dan ini kenyataan. Dan anehnya katanya beliau Habib Abdul Haddad, bahwasanya di antara kalian kalau dimaki-maki, pribadi kalian dimaki-maki, atau golongan kita, atau partai kita, atau organisasi kita, atau negeri kita, atau sepak bola kesayangan kita dimaki-maki, ya, au ukhidha min mali, atau diambil hartanya, harta kita secara pribadi ini, walau syai'an yasiran, walaupun sedikit, walaupun dipisui titik, walaupun dikritik saja pribadi kita ya, atau bal-balan misalkan, atau harta kita diakali sedikit gitu, tadayyak alaihi dunya wa la yumkinu sukut, maka seolah-olah dunia menjadi sempit dan dia tidak mungkin untuk diam. Berontak dia, melawan dia. Kalau masalah urusannya adalah urusan pribadi. Tapi kalau urusan agama, wala yata'allal bi syai'in min tilka ta'allulat allati yata'allalu biha fi sukuti 'alal munkarat. Dan tidak ada alasan sama sekali, tidak ada alasan-alasan apapun yang alasan-alasan tersebut kalau dinahi mungkar ada alasan-alasan tadi. Paham maksudnya ya? Kalau masalah agama, maka kita punya banyak alasan untuk tidak nahi mungkar. Kita punya banyak alasan untuk tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Kita punya banyak alasan. Tapi kalau situasinya adalah harta kita yang ditipu, atau diri kita dihina orang, atau kelompok kita dihina orang, atau partai kita, organisasi kita, atau misalkan sekarang ini musimnya sebentar lagi pemilihan umum. Ada caleg-caleg yang kita jagokan dihina orang, atau capres kita yang kita jagokan dihina orang, maka kita bisa muruk, maka kita bisa marah, bahkan bisa terjadi pembunuhan. Tapi kenapa kalau agama Allah diinjak? Kenapa kok ketika ada orang-orang muslim melakukan kemaksiatan yang jelas-jelas melanggar syariat dan Allah telah merintahkan kita untuk saling peduli kepada sesama kaum muslim, kenapa kita diam? Kenapa kita tidak menghiraukan? Kalau alasannya karena agama. Kenapa kok kita diam? Ini kata Habib Abdul Haddad. Ini katanya Habib Abdul Haddad. Fahal li hadza mahmalun? Adakah ini pantas? Nah, katanya Habib. Awajhun siwa anna a'radahum wa amwalahum a'azzu alaihim min dinihim? Atau pandangan mereka bahwasanya harga diri mereka dan harga diri kelompok, harga diri ormas dan sebagainya, partai dan seterusnya, wa amwalihim, dan harta mereka, a'az alaihim min dinihim. Apakah lebih mulia diri mereka pribadi, kelompok mereka, harta mereka, harga diri mereka dari agamanya? Mana yang lebih mulia? Banyak kan orang kalau misalkan Nabi dihina dia diem aja. Tapi kalau dirinya dihina dia bisa murup nggak karuan. Hah? Betul kan? Banyak kan seperti itu kan. Ketika masalah dunia, masalah dirinya pribadi, dia bisa marahnya luar biasa. Tapi kalau masalah syariat enggak. Contoh saja suami istri lah. Ini sering saya contohkan di pengajian-pengajian. Ketika suami menyuruh istri dalam masalah dunia, istrinya tidak mau, misalkan istrinya suruh bikin makan, suruh bikin kopi, suruh nyediakan teh, suruh bikin pisang goreng, istrinya tidak mau nolak, dia bisa marah, bisa mau marah besar. Atau pintu lama tidak dibukakan, bisa marah besar.
Tapi kalau si istrinya tidak mau ngaji, tidak mau sholat, tidak mau pakai kudung waktu keluar, tidak begitu marah. Fakta loh dia. Ini kan fakta kan banyak terjadi kan seperti itu. Anak kita, ketika anak kita tidak ngaji dan anak kita tidak sekolah, lebih marah mana kita? Lebih marah mana? Nggak ngaji apa nggak sekolah? Anak kita tidak pandai baca Fatihah dengan anak kita tidak pandai baca Inggris, marah mana kita? Bahasa Inggris. Tapi tidak baca Fatihahnya nggak kena, sih tidak begitu. Ini kenyataan kan. Ghirahnya sama agama kurang kita. Maka itu kalau misalkan kita kurang ghirah sama agama, maka Allah akan ibarat kata kayak menyepelekan kita, maksudnya direken. Kita minta direken sama Allah, tapi kita tidak ngereken agamanya Allah. Kita ingin diperhatikan oleh Allah, ingin dungo langsung dikabulkan, tapi kita tidak mengutamakan agamanya Allah. Malah agamanya Allah jadi mainan. Malah agamanya Allah kadang kalau ada keperluan, kalau dalam kehidupan sehari-hari kita tidak mengutamakan agamanya Allah. Termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Ini katanya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitabnya Nasaihud Diniyah, yang insya Allah akan kita lanjutkan lagi Kamis malam Jumat lagi yang akan datang. Moga-moga bermanfaat bagi kita di dunia dan wal akhirah. Wallahu a'lam bishawab.